Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba mengupas tentang FR SKB pedagogik begitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membahas tentang pengembangan butir soal. Karena dari FR teman-teman yang sudah tes ada soal mengenai butir-butir soal. Nah, ini adalah materi yang saya dapatkan saat mengikuti pelatihan kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita mulai ya. Nah, untuk video kali ini ada dua materi yang nanti akan kita kupas. Yang pertama adalah terkait penyusunan kisi-kisi dan yang kedua tentang penulisan butir soal. Kita mulai dari materi yang pertama yaitu penyusunan kisi-kisi. Nah, ini adalah konsep awalnya. Kisi-kisi itu merupakan format yang dapat berupa matriks yang memuat informasi yang dijadikan pedoman untuk menulis soal dan merakit soal menjadi tes. Kemudian, penulis yang berbeda harus menghasilkan soal yang sama, baik dari segi lingkup materi, konstruksi, maupun tingkat kesukaran. Kemudian, ada 3 syarat dari kisi-kisi. Syarat yang pertama adalah materi mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Kemudian syarat yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian syarat yang ketiga dari kisi-kisi adalah soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Jadi ini syarat kisi-kisi ya. Kemudian kita ke indikator soal. Indikator soal bentuk pilihan ganda menggunakan satu kata kerja operasional atau KKO yang terukur. Ingat ya, satu KKO. Setiap satu indikator itu satu KKO. Kemudian indikator soal yang digunakan dalam penilaian sebaiknya menggunakan stimulus atau dasar pertanyaan berupa gambar, grafik, tabel, data hasil percobaan, kurva, wacana, atau kasus yang dapat merangsang atau memotivasi peserta didik berpikir sebelum menentukan pilihan jawaban. Jadi ada stimulusnya dulu, baru kemudian di inti soalnya. Kemudian rumusan indikator soal yang lengkap mencakup 4 komponen, yaitu A, B, C, D. A, audience, B, behavior, C, condition, dan D, degree. Jadi ini perlu diperhatikan dalam menyusun indikator soal. Penyusunan indikator soal yang akan dikembangkan menjadi beberapa paket soal sebaiknya menggunakan indikator soal tertutup dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesetaraan konten atau materi yang diujikan. Yang kedua, kesetaraan tingkat kesukaran atau judgment. Kemudian yang ketiga, kesetaraan konteks. Nah, yang berupa rumusan butir soal maupun kompleksitas materi. Nanti akan ada format kisi-kisi ya. Nah, kemudian di materi yang kedua tentang penulisan butir soal. Nah, untuk soal pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal atau stem dan pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distractor. Gitu ya. Jadi misalnya optionnya itu A, B, C, D, E, pilihan jawaban yang tepat itu A, jadi B, C, D, E itu adalah distractor. Kemudian kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Kemudian yang kelima, pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar namun memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya apabila tidak menguasai materi pelajaran dengan baik. Ada 4 keunggulan dari soal pilihan ganda. Yang pertama, keunggulannya adalah mengukur berbagai jenjang kognitif dari ingatan sampai dengan kreasi. Jadi dari C1 sampai C6 itu bisa diukur dengan soal pilihan ganda.
Kemudian yang kedua, dapat mencakup ruang lingkup materi yang luas. Yang ketiga, penskorannya mudah, cepat, dan objektif. Kemudian yang keempat, bentuk soal pilihan ganda sangat tepat untuk ujian yang pesertanya banyak atau sifatnya massal. Dan hasilnya harus segera diumumkan, seperti ujian sekolah, kemudian ujian nasional. Selain ada keunggulan, tentu ada keterbatasan dalam soal pilihan ganda. Yang pertama, soal pilihan ganda itu memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulisnya atau menyusunnya. Kemudian yang kedua, sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Kemudian tiga, terdapat peluang bagi peserta untuk menebak jawaban. Dikira-kira gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak seluruh kompetensi dapat diukur dengan bentuk pilihan ganda. Itu tadi ya, keterbatasan soal pilihan ganda. Nah, ini adalah format dari kisi-kisi soal. Jadi, format dari kisi-kisi soal itu paling atas adalah judulnya, kisi-kisi soal ujian sekolah, kisi-kisi soal ujian tengah semester, kisi-kisi soal ujian akhir semester gitu ya. Kemudian di bawahnya ada mata pelajaran, misal sosiologi. Kemudian dalam kolom-kolom itu yang pertama adalah nomor, kemudian kompetensi dasar, kemudian materi, kelas atau semester. Untuk ujian sekolah berarti KD itu masuk dalam kelas berapa, semester berapa. Misal KD tentang fungsi sosiologi, kemudian materi tentang teori sosiologi itu masuk di kelas 10 semester 1. Kemudian indikator soal itu yang perlu disusun guru menggunakan komponen A, B, C, D tadi. Kemudian level kognitif. Nah, level kognitif ini perlu dipahami ya. Level kognitif itu acuannya adalah taksonomi. Jadi untuk level kognitif 1 itu adalah C1 dan C2. Kemudian level kognitif 2 itu adalah C3. Level kognitif 3 itu adalah C4, C5, dan C6. Kemudian bentuk soal itu bisa dituliskan pilihan ganda atau uraian. Kemudian nomor soal. Kemudian paling bawah mengetahui kepala sekolah, nama terang NIP, kemudian di sisi sebelah kanan adalah kota, kemudian tanggal, bulan, dan tahun penyusunan, koordinator MGMP mapel apa, nama terang, dan NIP. Jadi ini adalah komponen-komponen yang harus ada di kisi-kisi. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah mata pelajaran, kemudian KD, materi, kelas atau semester, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Jelas ya tentang kisi-kisi ya. Nah, kemudian masuk ke dalam tadi ya soal pilihan ganda. Untuk pemilihan materi. Pemilihan materi itu harus didasarkan pada yang pertama adalah urgensi. Materi tersebut penting yang harus dikuasai peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, kontinuitas, yaitu materi sebagai pendalaman dari materi sebelumnya atau berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah relevansi, atau materi yang diperlukan untuk memahami materi pelajaran lain atau saling terkait. Dan yang keempat adalah keterpakaian, atau materi yang memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari atau bermanfaat. Nah, ini adalah kaidah-kaidah dari penulisan butir soal pilihan ganda. Ada 3 kaidah atau 3 komponen yang harus diperhatikan dalam penulisan butir soal pilihan ganda. Yang pertama adalah materi, kemudian yang kedua adalah konstruksi, dan yang ketiga adalah bahasa. Kita kupas satu persatu dari segi materi dulu. Jadi, soal dalam pilihan ganda itu harus sesuai dengan indikator soal tadi. Jadi misal soal nomor 1 harus sesuai dengan indikator yang pertama atau indikator soal nomor 1, begitu ya. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis, ditinjau dari segi materi.
Kemudian yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Kemudian dari aspek konstruksi, yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Kemudian yang ketiga, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Kemudian yang keempat, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi misalnya option A itu 2 baris, jangan sampai option B itu hanya sedikit atau pendek begitu ya. Jadi pilihan jawaban antara A, B, C, D, E itu harus relatif sama panjangnya. Kemudian yang keenam, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Kemudian yang ketujuh, pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka. Jadi misalnya A itu 1, B 2, C 3, sampai E 5. Jadi harus urut dari option A sampai E. Kemudian 8, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Jadi kan tadi stimulusnya bisa berupa gambar, grafik, tabel, diagram, itu harus jelas dan berfungsi. Kemudian yang ke-9, butir soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Begitu ya. Kemudian berlanjut pada aspek bahasa. Jadi dalam penulisan butir soal itu harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Ini kecualian untuk mata pelajaran mata lokal daerah ya, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura gitu. Kemudian yang ketiga, pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Kita masuk yang pertama tentang kaidah materi. Ini contoh ya. Ini contoh dari soal yang kurang baik. Nah, di kaidah materi tadi yang pertama itu soal harus sesuai dengan indikator. Ini indikatornya. Disajikan sebuah paragraf. Peserta didik dapat menemukan jenis paragraf melalui kegiatan membaca. Indikatornya untuk stimulus sudah benar ya, disajikan sebuah paragraf, sudah ada paragrafnya. Nah, kemudian peserta didik dapat menemukan jenis paragraf. Ini di indikator, tapi di soalnya apa pertanyaannya? Nah, untuk menentukan jenis, tidak menentukan jenis paragraf, tapi menentukan kalimat utama paragraf. Berarti soal ini adalah soal kurang baik karena indikatornya tidak sesuai dengan soal. Begitu ya. Tapi untuk pilihan jawabannya sudah baik. Jadi A 1, B 2, C 3. Jadi pilihan jawabannya sudah urut dari nomor yang terkecil. Begitu ya. Ini contoh soal yang kurang baik. Kemudian ini soal yang lebih baik. Jadi di indikatornya itu peserta didik dapat menemukan jenis paragraf. Di soalnya juga sama. Nah, jenis paragraf tersebut adalah, begitu ya, indikatornya disajikan sebuah paragraf, sudah ada paragrafnya, stimulusnya paragraf. Kemudian peserta didik dapat menemukan jenis paragraf, soalnya juga sama, jenis paragraf tersebut adalah, berarti soal ini adalah soal yang sesuai dengan indikator. Berlanjut. Nomor 2. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nah, jadi pilihan jawaban itu harus homogen sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan soalnya gitu ya. Misalnya ini contoh soal yang kurang baik. Ini adalah contoh soal sosiologi. Proses asosiatif yang dilakukan penduduk kota tersebut merupakan bentuk. Nah, jadi ada option A, B, C, D, E. Asimilasi, akomodasi, akulturasi. Nah, itu masuk dalam sosiologi, memang benar. Tapi urbanisasi itu tidak termasuk dalam sosiologi. Jadi pilihan jawaban A, B, C, D, E ini tidak homogen. Yang homogen
Nah, ini yang homogen. Jadi tadi yang urbanisasi diganti sosialisasi. Jadi masih dalam satu lingkup sosiologis gitu loh. Dan masih dalam satu lingkup sesuai dengan soalnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Ini contoh soal yang kurang baik. Karena kuncinya itu ada dua, yaitu A dan B, ion dan elektrovalen. Nah, kuncinya itu harus satu ya. Ini contoh yang paling soal yang lebih baik. Jadi hanya ada satu kunci. Misal, bila diketahui nomor atom X sama dengan 11 dan Y sama dengan 17, bila X dan Y berikatan membentuk senyawa XY, maka jenis ikatan yang terjadi adalah jawabannya hanya elektrovalen. Jadi anak tidak bingung ya untuk menjawab. Kalau ada dua kunci itu yang bingung. Kemudian kita masuk ke dalam kaidah konstruksi. Nah, ini adalah kaidah konstruksi yang pertama. Pokok soal harus dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas. Ini contoh soal yang kurang baik. Kenapa? Karena pokok soal tidak jelas. Itu kan? Sehingga mengakibatkan ada dua kunci jawaban. Nah, jadi itu menimbulkan penafsiran ganda begitu soalnya. Ada dua jawaban, A dan C. Nah, ini soal yang lebih baik. Nah, jadi ada kunci gitu loh, kata kunci dalam soal. Misalnya ini, agar persamaan kuadrat 4x kuadrat minus p min 3 dalam kurung x plus 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar tidak nyata, maka nilai seluruh p, nah berarti ini tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi hanya ada satu kunci jawaban. Kemudian ini nomor 2, dari segi konstruksi, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Nah ini ya, contoh soal kurang baik. Lempeng bumi terdiri dari 6 lempeng. Lempeng tersebut terus bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Pola pergerakan lempeng dan dampaknya terhadap kehidupan ditunjukkan pada, nah itu tadi soal yang kurang baik. Ini soal yang lebih baik. Nah gitu ya. Jadi rumusan pokok soal dan pilihan jawaban itu harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Tadi ada pernyataan di dalam soal yang tidak diperlukan. Kalau ini soal lebih baik, ini hanya rumusan pokok soal yang diperlukan saja. Yang ketiga, tentang pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah ini ya, ini soal kimia. Ini adalah contoh soal yang kurang baik. Nah, jadi pokok soal ini itu memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, gitu ya. Nah, ini soal yang lebih baik. Jadi, pokok soalnya tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi, anak masih ada langkah untuk berpikir, kemudian menghitung dulu baru bisa menemukan jawaban. Ini stimulusnya berupa tabel ya. Ini sudah ada stimulusnya. Kemudian dari aspek konstruksi yang keempat, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ini contoh soal yang kurang baik. Gitu ya. Jadi dalam pokok soal ini mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Ini perbedaannya. Ini soal yang lebih baik. Jadi soal ini tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kemudian yang kelima, panjang rumusan jawaban harus relatif sama. Ini adalah soal yang kurang baik ya. Jadi rumusan jawaban itu ada yang 2 baris, 3 baris, yang A itu kan 2 baris, yang B 3 baris, yang C 2 baris, yang D 2 baris. Jadi memungkinkan untuk rumusan jawaban itu anak akan memilih jawaban yang paling panjang gitu ya. Sesuai kan itu kan kuncinya B. Nah, jadi sebagai guru yang menyusun soal berarti pilihan jawabannya itu harus relatif sama panjangnya. Contohnya ini. Nah, kalau pilihan jawaban seperti ini anak melihatnya kan semua hampir sama ya, 2 baris 2 baris ya. Jadi anak lebih
berpikir lebih keras gitu, tidak seperti yang soal tadi yang dipilih panjang rumusan yang terpanjang gitu ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam itu pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, ini masih ada semua jawaban di atas benar. Ini rancu ya. Ini membuat anak berpikir apa mungkin jawabannya yang ya, kayak gitu ya. Ini adalah contoh soal yang kurang baik. Nah, ini contoh soal yang lebih baik. Jadi tidak ada pilihan jawaban yang tertulis semua pilihan benar atau semua pilihan salah. Kemudian yang ketujuh, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka. Ini contoh soal yang kurang baik. A5, B10, C9, D15, E7. Ini soal kurang baik ya. Yang benar bagaimana? Diurutkan dari yang paling kecil seperti ini. A5, B7, C9, D10, E15 gitu ya. Jadi urut dari angka yang paling kecil. Kemudian di poin 8 masih dalam aspek konstruksi. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sebagainya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Ini kira-kira jelas nggak ini? Ini contoh soal kurang baik. Jadi tidak ada ya. Bagian yang ditunjuk X pada gambar tersebut adalah mana yang ditunjuk oleh X itu? Kan tidak ada ya. Ini tidak jelas. Nah, ini soal yang baik. Nah, jelas ya. Jadi bagian yang ditunjuk X itu sudah jelas. Oh, di bagian usus besar seperti itu. Kemudian yang ke-9, butir materi soal tidak tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Nah, ini contoh butir soal yang tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, ini contoh soal yang ya, ini tadi contoh soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2-nya ini. Dari beda potensial pada soal nomor 1, nah ini itu tidak diperbolehkan ya dalam penulisan soal. Jadi masing-masing soal itu harus mandiri atau harus membawa pokok soal atau stem dan option masing-masing. Tidak bergantung pada nomor soal sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di kaidah bahasa. Yang pertama, rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini contoh soal yang kurang baik. Berdasarkan gambar di atas, lapisan atmosfer yang digunakan oleh manusia dalam bidang telekomunikasi ditunjukkan dengan nomor Romawi. Nah, ini sudah benar ya untuk pilihan jawabannya, sudah urut dari nomor 1 sampai nomor 5. Ini contoh soal kurang baik karena tidak menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini yang ditebeli ini. Ya, tadi kan di soal tadi atmosfer, harusnya atmosfer. Kemudian di bawah itu harusnya dipisah. Kemudian berdasar gambar di atas itu juga dipisah. Ini atmosfer, ditunjukkan itu juga kayak double. Kemudian angka Romawi itu harus huruf besar di paling depannya gitu ya. Ini harus sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia atau PUEBI gitu ya. Kemudian aspek bahasa yang kedua, soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Ini soal yang kurang baik. Berikut ini adalah percobaan tentang tahiyangan pada besi. Nah, tahiyangan itu apa ya? Kalau dibaca orang Jawa seperti saya tidak paham tahiyangan itu apa. Nah, ini adalah contoh soal yang lebih baik. Berikut ini adalah percobaan tentang korosi. Nah, jadi tahiyangan itu ternyata korosi ya. Nah, ini harus menggunakan bahasa nasional. Jadi, ini pilihan jawabannya. Nah, kemudian soal kurang baik di aspek nomor 3. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ini contoh soal kurang baik. Nah, jadi pilihan jawabannya itu tidak mengulang kata atau frasa. Nah, bedanya bisa dilihat ya.
dari soal yang kurang baik itu di option A, B, C, D, E itu mobil akan, mobil akan, mobil akan, kayak gitu kan. Itu harusnya tidak usah dimasukkan ke dalam option jawaban. Nah, yang lebih baik itu tidak perlu diberi mobil akan. Karena sudah ada mobil akan, kata-kata mobil akan di dalam soal. Jadi optionnya jangan diulang. Mobil akan tepat di depan anak, mobil akan berhenti pada saat direm. Nah, itu berarti mengulang kata atau frasa, begitu ya. Ini aspek yang ketiga dari bahasa. Ini adalah contoh kartu soal. Ya, kalau tadi kisi-kisi, ini kartu soal. Jadi ada judulnya, kartu soal nomor 1, pilihan ganda. Mata pelajaran, sosiologi, kelas 12, semester 1, kurikulum 2013. Kemudian KD-nya apa? Ngambil di kisi-kisi ya. Kemudian materinya apa? Juga bisa ngambil di kisi-kisi. Kemudian indikator soal, level kognitif itu juga ngambil di kisi-kisi. Nah, kemudian soalnya baru dibuat. Kuncinya juga soalnya harus berdasar pada indikator soal. Jadi kisi-kisi dulu dibuat, baru kartu soal, baru nanti akan muncul soal dan kunci jawaban. Nah, kemudian ada pedoman penskorannya, begitu ya. Pedoman penskorannya itu misalnya ada soal 50, kemudian nilai maksimalnya itu 100, berarti masing-masing nomor itu nilainya adalah 2, seperti itu ya, 2 poin seperti itu. Nah, ini adalah format dari kartu soal. Nah, demikian teman-teman, di video kali ini kita sudah mengupas tentang penyusunan kisi-kisi, kemudian kartu soal, yang ketiga adalah penyusunan butir soal. Semoga bermanfaat untuk mempersiapkan SKB pedagogik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.